Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wat-tabi'in wat-tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitab at-tanzil بعد أن نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في آية الأخرى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. وقال النبي الله محمد صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف وهو الصادق المصدوق خير الناس أنفعهم للناس. فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم جميعا bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Amma ba'd. Hadirin sidang salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat, karunia, ridho dan inayah yang begitu banyak tercurah, sehingga di hari yang mulia ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW sebagai Sayyidul Ayyam, induknya segala hari, yaitu Yaumul Jum'ah, waktu yang sangat mulia. Di dalamnya terdapat salah satu waktu mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang mulia ini kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah sebagai bentuk rasa syukur dengan lisan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya bentuk rasa syukur kepada Allah minimal dengan 3 hal. Yang pertama, lisan kita mengucapkan kalimat alhamdulillah. Yang kedua, anggota tubuh kita melaksanakan seluruh perintah Allah, menggunakan seluruh anggota badan sesuai dengan manfaat dan faidah yang telah Allah ciptakan untuk kita. Dan yang ketiga, yang paling penting ialah hati kita menerima seluruh takdir baik buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Hati kita menerima tangis tawa dari Allah Subhanahu wa taala. Hati kita menerima peristiwa sedih bahagia yang Allah titipkan kepada kita. Karena sejatinya inna qudratallahi kullaha khair. Segala yang terjadi dalam kehidupan kita sejatinya semuanya baik. Tidak untuk hari ini, baik untuk di masa yang akan datang. Yang kedua, salawat dan salam tak bosan-bosannya kita haturkan kepada arwah junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan perjuangan beliau jerih payah, belum keringat, bahkan hatta sampai dengan tetes darah pun beliau korbankan. Tidak lain dan tidak bukan ialah untuk menyampaikan ayat demi ayat, hadis demi hadis, dalil demi dalil dari ajaran Islam itu sendiri, hingga akhirnya finishingnya, endingnya hari ini kita bisa merasakan betapa indahnya Islam yang ada di tengah-tengah kita dan betapa manisnya iman yang bersemayam di hati kita.
Hadirin sidang salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW dalam setiap khutbahnya, dalam setiap khatibnya, beliau tidak lupa menasihati kepada para sahabatnya, yang mana nasihat ini jualan nanti yang akan diteruskan oleh para sahabat beliau Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya, diteruskan oleh para tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah Rasulullah. Dalam pertemuan mereka senantiasa mewasiatkan suatu wasiat yang hingga detik ini yang senantiasa diwasiatkan oleh khatib dalam setiap khutbah Jumatnya, disampaikan oleh khatib di setiap khutbah hari raya Idul Fitrinya, disampaikan oleh setiap khatib di setiap khatib Idul Adhanya, dan bahkan disampaikan oleh setiap khatib bahkan dalam khutbah nikahnya. Wasiat itu ialah berisikan wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Urgen dan penting ketakwaan dalam kehidupan kita, sehingga Allah menyampaikan wa tazawwadu fa inna khairaz zadun at-taqwa. Berbekallah kalian, kata Allah, fa inna khairaz zadun, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di Jumat yang mulia ini khatib mengajak kepada para jamaah umumnya dan kepada diri khatib pribadinya, mari kita senantiasa meningkatkan grade, kualitas dan kuantitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Musa alaihi salam menerima wahyu pertama kali dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa mendapati di lembaran pertama suatu kisah, suatu cerita tentang suatu umat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu kisah tentang suatu umat yang sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan umat ini senantiasa disampaikan oleh Allah di hadapan para makhluknya saking cintanya Allah kepada umat ini. Maka ketika Nabi Musa mendapati cerita ini, Nabi Musa berdoa kepada Allah, Allahumma ij'al hadza min ummati, ya Allah, jadikanlah umat ini bagian dari umatku. Lalu ketika wahyu kedua, ketiga dan bahkan sampai kelima, keenam, Nabi Musa masih menemukan kisah yang sama. Kisah yang menceritakan tentang suatu umat yang sangat dimuliakan, dicintai dan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seketika itu juga Nabi Musa berdoa kembali kepada Allah, ya Allah, Allahumma ja'al hadza min ummati, jadikanlah umat yang ada di dalam wahyu ini bagian dari umatku. Maka ketika Nabi Musa berdoa untuk yang ketiga kalinya, Allah Subhanahu wa taala langsung menjawab, la ya Musa, tidak wahai Musa, bal akan tetapi lakinna huwa ummatan yusamma bi Ahmadan, akan tetapi umat yang ada di wahyu yang kami ceritakan itu bukanlah umatmu wahai Musa, akan tetapi itu adalah umat seorang manusia yang kami sebut dengan Ahmad, ataupun kita kenal dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendengar jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa langsung berdoa seketika itu juga, mengganti lafaz doanya, Allahumma ja'alni min ummatan Muhammadan. Ya Allah, jadikanlah aku bagian dari umat Nabi Muhammad itu. Nabi Musa alaihi wasallam adalah seorang nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dari kejaran Firaun dan bala tentaranya, dibelahkan lautan untuknya. Saking cintanya Allah kepada Nabi Musa alaihi salam, namun ternyata sekelas Nabi Musa, selevel seorang nabi, selevel Nabi Musa masih berdoa kepada Allah, Allahumma ja'alni min ummatan Muhammadan. Ya Allah, kalaulah umat yang ada di kisah itu bukan umatku, maka jadikan aku bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hadir di sini dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara banyaknya umat, mulai dari umat Nabi Adam, Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Musa hingga sampai Nabi Isa. Ternyata satu-satunya umat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan makhluknya, ialah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan yang kita dapatkan hari ini, kecintaan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala hari ini
tidak lepas dari kemuliaan seorang manusia yang kita kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan Nabi Muhammad adalah perjalanan yang panjang dalam menyampaikan agama Islam. Maka wajar di dalam surah Al-Ahzab ayat 21 Allah sampaikan, laqad kana lakum, dan sungguh telah aku sampaikan kepada kalian fi Rasulillahi uswatun hasanah, bahwasanya dalam diri Nabi Muhammad itu terdapat suri tauladan yang baik. Kalaulah kita ingin baik dalam keluarga, maka contohlah keluarga Nabi Muhammad SAW. Kalaulah kita ingin baik dalam berusaha, contohlah bagaimana Rasulullah dalam berusaha. Karena dari kecil beliau telah menjalankan bisnis yang bahkan cakupannya ekspor dan impor melalui wilayah Syam, Yaman, dan kota-kota besar yang ada di sekitar Mekah waktu itu. Kalaulah kita ingin baik dalam memimpin hari ini, maka contohlah kepemimpinan Rasulullah Muhammad SAW. Karena hanya dalam waktu 23 tahun, 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah, beliau mampu menciptakan, membangun suatu peradaban, dan bahkan sampai hari ini peradaban itu masih ada, yaitu peradaban yang kita kenal dengan agama Islam. Hadirin sidang salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menyiapkan kepada kita seorang manusia yang harusnya kita contoh, kita tiru segala hal dalam hidupnya, baik dari perkataan maupun perbuatan, baik dari cara berpakaian, baik dari cara beliau berbicara dan segala halnya. Maka melalui khutbah kali ini khatib mengajak kepada para jamaah semua, mari kita mengarahkan idola untuk saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita, anak-anak kita, untuk mengidolakan seorang manusia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit ini yang bisa khatib sampaikan, kurang lebihnya khatib mohon maaf. Semoga mampu memberikan motivasi kepada diri kita menjadikan Nabi Muhammad satu-satunya seorang manusia yang kita cintai dalam kehidupan kita, dan semoga kelak kita di jannah, di surga bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida wa kafaa billahi nashira. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. قال الله تعالى في كتاب التنزيل بعد أن نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والفتن والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة إندونيسي ومن سائر البلدان المسلمين عامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah.